Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi ini saya tidak akan menjelaskan semua, hanya tadi yang yang kata-kata kunci yang bikin bingung dulu aja ya. Sebenarnya Bu Safa di dalam psikologi itu ada psikologi fenomenologi ya. M.A.W. Brower itu tokohnya ya, itu psikologinya menggunakan pendekatan fenomenologi, dan memang tren terakhir psikologi itu banyak menggunakan fenomenologi yang kualitatif ya. Yang kuantitatif ya memang tetap ada ya, tapi yang kualitatif itu banyak mengambil pendekatan fenomenologi. Oke. Ya. Jadi saya mulai dari pengertian dulu ya. Jadi pengertiannya yang dimaksud dengan fenomenologi itu ya adalah sebuah kajian yang dilakukan, maksudnya fenomenologi agama, untuk memahami esensi atau makna melalui manifestasi fenomena keagamaan dari agama tertentu. Ya, kata kuncinya itu esensi atau makna. Jadi ingat ya, yang namanya pendekatan itu adalah hanya alat, itu sebagaimana metode ya. Jadi kita tidak memilih pendekatan dulu baru memilih masalah, tapi memilih masalah dulu baru memilih pendekatan. Artinya pendekatan itu menyesuaikan dengan masalah yang kita teliti. Ya. Kalau yang kita teliti itu adalah tujuannya mencari esensi, tadi sudah dicontohkan, misalnya fenomena tahlilan. Kita ingin tahu apa sih esensinya tahlilan itu, ya. Atau fenomena tadi ada lagi misalnya penyakit anoreksia. Atau apa sajalah, pokoknya selamatan atau mungkin tahlilan atau mungkin ritual-ritual kurban dan seterusnya ya. Apa esensi atau makna dari semua itu? Maka itu pendekatannya fenomenologi. Jadi tidak diobral murah ya fenomenologi ini. Kalau bukan untuk mencari esensi tidak bisa sembarangan dipakai ya. Tapi kalau kita melakukan penelitian dan yang kita cari adalah esensi dari fenomena yang kita teliti itu, maka itu disarankan menggunakan fenomenologi. Karena tujuan fenomenologi itu adalah mencari esensi. Ya. Nah, sebelum kita sampai kepada lebih jauh, ya fenomenologi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Leli juga, ya berasal dari phenen atau fenomenon, yang berarti adalah sesuatu yang muncul atau yang terlihat. Jadi untuk mencari esensi itu kita tidak bisa pisahkan dari sesuatu yang menampakkan diri itu. Jadi setiap esensi itu bersatu dalam sesuatu yang sifatnya muncul ke permukaan atau menampakkan diri. Ya. Kalau sering dicontohkan oleh para ahli fenomenologi itu misalnya gini, ketika kita melihat asap, ya, apakah asap itu esensi? Bukan, ya. Asap itu adalah fenomena, berarti dia adalah sesuatu yang muncul. Apa esensinya? Biasanya setiap ada asap itu ada api. Nah, esensinya itu adalah api. Jadi kita dalam fenomenologi ketika kita mencari esensi, kita tidak bisa melepaskan diri atau memisahkan esensi itu dari fenomenanya. Jadi istilahnya itu setiap fenomena itu ada nomena. Fenomena itu yang muncul ke permukaan atau yang menampakkan diri, sedangkan nomena itu yang hakiki yang ada di balik yang menampakkan diri itu, ya. Jadi itu yang paling pokok. Oleh karena itu maka ada istilah yang disebut dengan back to the thing themselves. Artinya ketika kita mencari esensi dari sesuatu, katakanlah dari tahlilan, kita tidak boleh tidak harus melihat tahlilan itu. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu dari kurban, kita harus meneliti secara langsung kurban itu, ya. Back to the thing themselves. Jadi tidak kembalinya itu ke kurban itu, kembalinya itu ke tahlilan itu. Kenapa? Karena itu adalah
gejala atau sesuatu yang menampakkan diri dari esensi tahlilan yang ingin kita cari itu. Ya. Kenapa di sini ditekankan back to the thing in themselves? Karena untuk mengingatkan kita jangan kembali ke yang lain-lain. Jangan kembali ke tokoh agama, jangan kembali kepada teori, jangan kembali kepada pandangan tertentu. Nah, makanya sering dikatakan kalau kita melakukan pendekatan fenomenologi, kita datang ke lokasi penelitian itu dengan tangan kosong, ya. Bukan cuma tadi tidak membawa asumsi, tapi juga tidak membawa teori, tidak membawa pendapat, tidak membawa tokoh. Pokoknya kita hanya fokus kepada fenomena yang ingin kita teliti. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman tentang nomenanya. Sesuatu yang ada di balik fenomena itu yang disebut dengan esensi atau biasa juga disebut dengan yang hakiki, yang murni, dan seterusnya. Oke, saya kira ini tidak perlu ya, ini sejarahnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Leli. Jadi meskipun sejarahnya itu panjang, bahkan orang pertama yang memperkenalkan itu adalah Johann Hendrik Lambert, tapi tetap yang sampai ke kita ketika bicara fenomenologi itu tidak pernah dipisahkan dari yang namanya Edmund Husserl, ya. Nah, itu intinya, ya. Oke, nah ini jadi dulu memang fenomenologi itu berangkat dari filsafat, ya. Sebuah buku yang terkenal, Phenomenology of the Spirit, tahun 1806 itu berpendapat bahwa fenomenologi itu berkaitan dengan pengetahuan sebagaimana tampak di dalam kesadaran. Yaitu sebuah ilmu yang menggambarkan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diketahui oleh seseorang dalam kesadaran dan dalam pengalaman saat itu, ya. Jadi tentu saja kesadaran siapa, orang siapa, pikiran siapa, perasaan siapa, ya perasaan, kesadaran orang yang sedang kita teliti. Ya, makanya di dalam sekali lagi fenomenologi ini sekarang banyak digunakan dalam psikologi, karena psikologi ini kan meneliti tentang pengalaman, ya. Dan ketika kita meneliti pengalaman, maka kalau kita ingin objektif, kita tidak berangkat dari pengalaman kita, tapi pengalaman orang yang kita teliti. Ya. Oke, ini menurut pendapat Hegel. Hegel mengembangkan pengembangan bahwa esensi, ini kan kita mencari esensi, ya, atau bahasa Jermannya itu Wesen, itu dipahami melalui penyelidikan tampilan-tampilan dan perwujudan atau manifestasi. Jadi ini kata kunci, ya, back to the thing itself itu adalah kata kunci. Sehingga ketika kita ingin mencari esensi dari sesuatu, ingin mencari makna dari sesuatu, kita tidak boleh dipisahkan dari penampakan sesuatu itu. Itu yang disebut dengan back to the thing itself. Jadi omong kosong kalau kita ingin mencari esensi tentang tahlilan, tapi kita tidak melakukan, tidak meneliti, tidak melihat langsung tahlilan, bahkan tidak terlibat langsung dalam tahlilan. Itu kalau kata ahli fenomenologi, ya. Itu nanti akan subjektif. Nah, justru kenapa ada fenomenologi itu adalah karena concern mereka terhadap objektivitas, ya. Jadi gimana supaya penelitian itu betul-betul objektif, maka harus merujuk objeknya, jangan merujuk penelitinya, ya. Oke. Oke, menurut keyakinan aliran fenomenologi, pengertian realitas yang menggejala itu sering tertutup kabut dalam tanda petik, ya. Baik itu kabut suasana alam sekitar yang sesungguhnya, ya, kalau penelitiannya mungkin lapangan, ya, atau kabut pikiran subjektif maupun teori. Nah, jadi kabut pikiran subjektif itu dari pemikiran peneliti atau mungkin peneliti menggunakan teori, itu juga termasuk kabut, ya. Artinya itu yang akan menghalangi kita dari esensi yang objektif itu. Makanya itu semua harus dikesampingkan dulu, ya. Segala macam kabut tersebut harus ditembus oleh pengamat atau peneliti, dan pengamat harus menatap langsung berulang-ulang realitas sehingga tertangkap pengertiannya yang murni dan asli yang tidak terpengaruh oleh berbagai macam kabut yang mengitarinya, ya. Jadi sekali lagi, concern fenomenologi adalah objektivitas. Salah satu usaha objektivitas adalah mengenyampingkan berbagai macam pandangan, berbagai macam teori, berbagai macam pendapat ke samping atau sejauh mungkin, dan
semata-mata hanya fokus kepada objek dan subjek yang sedang kita teliti. Apa yang muncul di sana, itulah yang kita perhatikan, itulah yang kita amati, itulah yang kita cermati. Ya. Inilah benang merah bagaimana aliran fenomenologi, yaitu adanya keyakinan bahwa manusia dapat menangkap pengertian yang murni dari realitas yang menggejala dengan menatap langsung menembus kabus yang menutupi realitas tersebut. Jadi kalau menurut ahli fenomenologi atau aliran fenomenologi, kita itu manusia itu punya kemampuan untuk menangkap realitas, untuk menangkap yang hakiki, yang murni, yang asli, ya. Dengan catatan kita harus menghindari kabut-kabut yang menutupi penampakan dari realitas itu, ya. Dan kabut itu sekali lagi bukan hanya kabut yang real ya, tapi juga kabut-kabut pikiran, perasaan, prejudice dan seterusnya. Ya. Pemikiran Husserl ini sebagai reaksi terhadap pemikiran idealisme, skeptisisme dan lain-lain. Jadi intinya fenomenologi ini adalah satu reaksi terhadap paham-paham yang tidak mendasarkan diri kepada fakta yang dihadapi, ya, kayak idealisme bahwa yang yang benar itu adalah ide dan seterusnya, dia tentang ya bukan begitu ya, yang asli yang murni itu adalah yang esensi dari yang menggejala itu dan seterusnya ya. Oke, Hegel menunjukkan bagaimana hal tersebut mengantarkan pada suatu pemahaman bahwa semua fenomena dalam keberagamaan berakar pada esensi atau kesatuan mendasar yang biasa disebut dengan geist atau spirit ya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan perbandingan tidak untuk mencari yang unggul itu ini. Jadi dalam fenomena keagamaan, maksudnya itu dalam penerapan metode fenomenologi dalam keagamaan itu, terutama agama-agama ya, bukan hanya satu agama, banyak di dalam agama-agama atau fenomena agama-agama tersebut hal-hal yang sama ya, tapi sebenarnya intinya sama, hal-hal yang misalnya kurban ada dalam semua agama, profesi ya, kenabian ada dalam semua agama ya, itu maksudnya. Dan itu kalau kita melakukan pendekatan fenomenologi itu disarankan untuk dikaji ya. Kenapa? Karena ternyata dalam keyakinan para fenomenolog agama itu sebenarnya spiritnya itu atau esensinya itu sama ya, meskipun berbeda-beda cara melakukannya, ritualnya dan seterusnya. Jadi kenapa ada perbandingan dalam fenomenologi itu sebenarnya hanya untuk memperkuat bahwa esensi itu ada dan esensi itu sama ya dalam berbagai agama atau kebudayaan. Edmund Husserl, filosof Austria, memberikan landasan filosofis pendekatan intuitif non-empiris dalam fenomenologi. Ya. Jadi tadi istilah diam, ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anton juga. Diam itu bukan berarti diam terus ngalamun ya. Diam dalam artian kosong bukan. Diam dalam artian itu melakukan refleksi yang lebih dalam. Ya. Jadi kata kunci dalam fenomenologi itu adalah intuisi. Ya. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah istilahnya level yang lebih tinggi dari hanya sekedar berpikir rasio ya. Jadi semacam mendapatkan ilham, semacam mendapatkan hidayah. Nah, itu contoh intuisi ya. Jadi untuk mendapatkan pencerahan tersebut atau untuk memperoleh intuisi tersebut, maka orang perlu melakukan refleksi. Itu yang tadi dimaksudkan diam ya. Jadi diam itu sekali lagi bukan kemudian tidak berpikir, justru dia berpikir secara mendalam ya, secara secara serius ya, sehingga timbul pencerahan, timbul hidayah, timbul petunjuk dan seterusnya ya. Itu yang dimaksud intuisi. Husserl membantah pemikiran mainstream waktu itu bahwa sains adalah satu-satunya pengadilan tertinggi. Tadi sudah dikatakan oleh siapa tadi, Pak Harul atau siapa, atau Pak Anton, saya lupa, bahwa fenomenologi ini adalah reaksi terhadap positivisme ya. Ia mengatakan bahwa life experience dapat dipertimbangkan sebagai alat bantu mengeksplorasi realitas. Jadi yang
bisa diandalkan atau bisa mencapai kebenaran itu bukan hanya melalui sains, tapi juga bisa melalui pengalaman hidup ya. Menurut Husserl, fenomenologi merupakan sebuah kajian tentang struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran tersebut menunjuk pada objek-objek di luar dirinya. Ya, ia kemudian memunculkan istilah reduksi fenomenologis yang berarti bahwa pikiran bisa diarahkan pada objek yang non-eksis atau non-real ya. Jadi kenapa harus melakukan langkah-langkah fenomenologi? Karena itu ya. Karena kadang-kadang kesadaran itu mengarah kepada objek di luar dirinya yang itu kadang-kadang tidak eksis dan tidak real. Untuk memastikan bahwa kesadaran itu sampai kepada yang eksis dan real, itu perlu langkah-langkah yang sangat ketat yang disebut dengan langkah-langkah fenomenologis tadi. Ya. Berangkat dari asumsi tersebut, Husserl merumuskan dua konsep yang kemudian menjadi landasan fenomenologi. Ini kata kunci fenomenologi. Jadi metode fenomenologi kata kuncinya hanya dua, epoche dan eidetic vision. Ya. Apa itu epoche? Epoche artinya menunda semua penilaian atau melakukan pengurungan, in bracketing ya dalam bahasa Inggrisnya. Ini berarti bahwa fenomena yang tampil, yang menampakkan diri itu, yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural, tidak dicampuri oleh presuposisi pengamat. Ya. Jadi kenapa kita disarankan untuk melakukan penundaan penilaian supaya kesadaran yang muncul di dalam pikiran kita itu betul-betul murni, ya bukan subjektivitas kita. Ya, makanya harus berulang-ulang menunda. Oh mungkin ini, oh sebentar, tunda lagi, cari lagi jawaban. Jadi ketika menunda artinya kita back to the thing itself. Ya. Misalnya kita melihat tahlilan, ya, kita melihat fenomena tahlilan, kita ikut dalam tahlilan. Kita mengatakan oke, tahlilan ini adalah doa misalnya. Ah, sebentar. Doa apa bukan ya? Kita lihat lagi. Memang isinya berdoa. Oke, kalau gitu saya harus tanya kepada pelaku tahlilan. Lalu itu yang disebut dengan interview mendalam tadi ya, berulang-ulang. Oke, kata seorang begini, tapi seorang tidak mewakili, terus digali terus sampai jadi ketika kita menunda penilaian itu artinya kita menggali dari fenomena itu ya. Kalau fenomena itu berupa sebuah apa istilahnya tindakan, sebuah ritual, ya kita mengobservasi, mengamati ritual itu secara mendalam dan sekaligus kalau memang ada orang yang terlibat ya kita mewawancarai secara mendalam orang yang terlibat di dalamnya. Jadi jawabannya itu harus dari thing itu, harus dari objek itu, harus dari subjek yang kita teliti itu, bukan dari kita, bukan dari buku, bukan dari teori dan seterusnya. Itu yang dimaksud back to the thing itself ya. Terus berulang-ulang. Nah, tadi ada pertanyaan sampai kapan? Jawabannya sampai jenuh. Ya, tadi dikatakan oleh Bu Leli itu sampai berulang-ulang. Maksudnya itu ketika berulang-ulang kita tanyakan jawabannya sama, itu artinya udah jenuh ya. Baru kita boleh berhenti. Baru kita mengatakan boleh mulai mengatakan inilah esensi. Jadi eidetic vision itu mencari esensi ya. Jadi kita menunda penilaian itu dalam rangka kita mencari yang esensi. Ya, dan itu tadi sudah dikatakan juga oleh Bu Leli, penelitian fenomenologi ini lama sekali ya. Tidak bisa kita batasi waktunya ya karena kita juga tidak tahu kapan kita akan mendapatkan data yang jenuh ya. Bahkan kalau lebih kuat lagi yang dikatakan oleh Richard Martin, kalau kata Richard Martin sampai yang diteliti itu manggut-manggut ya. Kita meneliti Kristen, kita meneliti teologi Kristen. Apakah tulisan kita sebagai muslim ini benar tentang teologi Kristen? Kalau orang Kristennya masih gedek-gedek ya, masih geleng-geleng kepala, itu artinya kita belum selesai. Terus ulangi lagi sampai dia manggut-manggut sampai oke. Nah, itu baru dikatakan. Kalau kata Richard Martin begitu ya. Kalau kita berbicara tentang agama atau budaya yang berbeda. Oke, ini yang dimaksud dengan epoche ada 4 macam arti ya. Pertama, epoche disebut dengan method of historical bracketing, yaitu metode untuk mengesampingkan aneka macam teori dan pendapat yang pernah kita terima
baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan maupun agama. Ya. Jadi sementara kita fokus semua kepada fenomena itu saja. Lupakan teori, lupakan buku, lupakan tokoh, lupakan semua yang pernah kita tahu. Ya. Atau epoke ini juga sering disebut dengan method of existential bracketing, yaitu meninggalkan atau abstain terhadap semua sikap dan keputusan bahkan tentang keberadaannya sendiri atau sikap menunda ya. Jadi sama intinya itu menghindari bersikap ya, menghindari mengambil keputusan. Nah, itu artinya. Yang ketiga, method of transcendental reduction, yaitu mengolah data yang kita sadari menjadi gejala yang transcendental dalam kesadaran murni atau pure consciousness. Jadi data yang kita peroleh itu kita olah untuk menjadi sebuah gejala yang transcendental, yang tradisional itu yang mengatasi hal-hal yang sifatnya yang sifatnya fenomenal itu, yang sifatnya menampakkan diri itu. Jadi kita mencari spiritnya dari yang menampakkan diri itu. Ya. Kemudian method of eidetic reduction, yaitu metode untuk mencari esensi fakta, semacam menjadikan fakta-fakta tentang realitas menjadi esensi dan intisari dari realitas itu. Ya. Jadi semuanya intinya keempat pengertian epoke itu intinya kita melakukan penundaan penilaian itu dalam rangka kita mendapatkan makna atau esensi yang betul-betul murni, yang betul-betul asli, yang betul-betul hakiki ya intinya itu. Nah, dalam fenomenologi agama, adanya fenomenologi dalam studi agama-agama, aplikasi metode fenomenologi agama dalam studi agama melahirkan disiplin yang disebut dengan fenomenologi agama. Ini sebuah ilmu tersendiri ya dalam studi agama-agama. Di antara sarjana yang pertama mengaplikasikan metode ini dalam studi agama adalah Pierre David Saint-Pétri de la Souza. Kemudian menurut Saint-Pétri, ya, tugas fenomenologi agama adalah menyusun, mensistemkan serta mengklasifikasi gejala-gejala keagamaan seobjektif mungkin tanpa prasangka. Ya. Jadi sebagai wujud dari objektivitas itu adalah kita berusaha untuk menyusun, mensistemkan, dan melakukan klasifikasi dari gejala-gejala tersebut, ya, tanpa prasangka, ya, artinya itu tanpa objektivitas, tanpa melibatkan objektivitas kita, subjektivitas kita. Tokoh lain adalah Rudolf Otto dan Gerardus van der Leeuw. Tadi Bu Lely sudah menyebut van der Leeuw. Ya. Kedua tokoh ini melawan reduksionisme dalam ilmu agama seperti yang menganggap agama itu sebagai penyakit atau sifat patologis lain. Ya. Kita tahu dalam studi agama-agama, misalnya dalam psikologi agama, itu Sigmund Freud pernah mengatakan bahwa agama itu adalah penyakit kanak-kanakan atau penyakit infantil ya. Atau gejala neurosis massal dan seterusnya. Nah, fenomenologi antara lain adalah untuk melawan pandangan-pandangan yang mereduksi agama tersebut menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang sesuatu yang menyederhanakan fakta keagamaan itu sendiri dan seterusnya ya. Menurut mereka, agama adalah gejala yang normal, otonom pada manusia, bukan gejala penyakit atau hal-hal yang patologis lain, seperti yang dikatakan oleh kaum reduksionis. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan fenomenologi ini di akhir? Karena menurut pandangan para fenomenolog, semua pendekatan ya selain fenomenologis itu adalah pendekatan yang sifatnya reduksionis. Ya, reduksionisme. Kenapa reduksionisme? Karena mereduksi agama itu. Misalnya, Bapak Ibu melakukan pendekatan sosiologi. Yang Bapak Ibu fokus kan hanya masalah-masalah sosialnya saja. Ketika Bapak Ibu menggunakan pendekatan psikologi, yang Bapak Ibu anggap penting, Bapak Ibu highlight, itu kan hanya yang terkait dengan masalah-masalah psikologi saja. Padahal, kata ahli fenomenologi, agama itu ya bukan hanya gejala psikologis, agama itu bukan hanya gejala sosial dan seterusnya. Agama itu ya agama, pokoknya dia sesuatu yang sangat kompleks ya. Oleh karena itu sekali lagi semua pendekatan ya termasuk pendekatan gender sekalipun itu menurut mereka adalah
reduksionis, ya, bersifat reduksionis. Oke, di antara kesimpulan fenomenologinya Rudolf Otto mengatakan misalnya bahwa Tuhan atau esensi Tuhan itu tidak dapat didekati secara rasional. Esensi Tuhan adalah di atas atau di atas rasional, maksudnya, atau disebut dengan suprarasional. Ini bagaimana penerapan metode fenomenologi di dalam agama. Jadi kalau orang membuktikan atau meneliti Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan filsafat, ya, menggunakan akal, menggunakan rasio, ya, dan tidak bisa menangkapnya, kemudian dia mengatakan Tuhan tidak ada, nah itu salah. Kenapa? Karena alatnya yang keliru, ya. Jadi Tuhan itu ya sesuatu yang bukan hal yang rasional, apalagi yang tidak rasional, tapi Tuhan itu sesuatu yang ada di atas rasional atau suprarasional. Nah, kalau fenomenologi bisa melakukan itu. Karena apa? Karena semua fenomena yang dia hadapi itu kembali kepada fenomena itu sendiri, tidak kepada si peneliti, tidak kepada pemikiran peneliti, dan seterusnya. Jadi pengalaman keagamaan menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang suci. Yang suci inilah pokok dari setiap agama. Nah, yang suci di sini bukan dalam konotasi etik, itu berarti bahwa, dan di dalam bahasa Yunani disebut dengan nominus atau numen, ya, yang berarti dewa atau kekuasaan agama. Jadi intinya Tuhan itu adalah sesuatu yang suci dan itu hanya bisa ditangkap dengan suprarasional. Kalau hanya pakai rasional nggak bisa, ya, karena itu terlalu rendah, ya, tidak sesuai dengan yang dikaji. Tuhan atau nomenos itu diyakini atau ditemukan sebagai realitas akhir atau realitas utama atau realitas mutlak. Itu kesimpulan penelitiannya Rudolf Otto. Dan nomenos itu dinamakan dengan mysterium tremendum et fascinans. Mysterium itu misteri, tremendum itu yang maha hebat, et fascinans tetapi sangat mempesona. Jadi intinya Tuhan itu ketika diteliti secara fenomenologis itu adalah satu zat yang suci yang bersifat mysterium tremendum et fascinans. Sesuatu misteri yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang sangat menggetarkan, tetapi sangat mempesona, ya. Jadi mungkin seperti dalam Asmaul Husna, ya, di satu pihak Tuhan itu adalah syadidul iqab, ya, maha keras siksanya, akan tetapi juga dia maha pengasih dan penyayang. Nah, ini yang dimaksud tremendum et fascinans. Nah, ini langkah-langkahnya. Tadi ada yang menanyakan bagaimana operasionalisasinya metode fenomenologi. Pertama, gejala kita lihat dan kita klasifikasikan. Ya. Gejala yang dimaksud adalah penampakan dari esensi yang kita cari itu. Ya. Kita lihat, kita observasi, kemudian kita klasifikasikan. Setelah itu, gejala kita masukkan ke dalam kehidupan kita atau kita hayati. Ini yang dimaksud dengan tadi empatik, ya. Empatik itu memasukkan pengalaman orang lain ke dalam pengalaman kita sendiri. Kita merasakan bagaimana seandainya kita menjadi dia, ya. Itu yang dimaksud dengan menghayati atau berempati. Nah, setelah itu kita kan sudah ada data tuh, ya, sudah melihat, sudah mengobservasi, sudah mencoba memasukkannya ke dalam pengalaman kita. Meskipun kita sudah punya data, tapi tetap kita harus melakukan epoke. Kita harus tetap melakukan penundaan penilaian. Jangan keburu menilai, jangan keburu menyimpulkan. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi, dan epoke ini nanti kalau fenomenologi paling lama di langkah ketiga ini, ya, di epoke ini. Seperti tadi, epoke ini sampai jenuh, ya, sampai betul-betul tidak ada lagi pemikiran lain, tidak ada lagi jawaban lain, tidak ada lagi alternatif, yang semuanya dasarnya adalah dari subjek yang kita teliti. Ya. Nah, setelah epoke baru kita mencari dan menemukan esensi atau makna dari realitas tersebut untuk mendapatkan verstehen. Ini dibacanya bukan verstehen tapi verstehen, ya. Verstehen artinya pemahaman dari pengalaman tersebut. Ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah boleh kita melakukan kritik? Tidak boleh. Ya. Fenomenologi bukan penelitian, bukan pendekatan filsafat. Kita tidak normatif, tidak
Jadi kita hanya mencari pemahaman, ya, hanya mencari pemahaman terhadap apa yang kita pemahaman terhadap esensi dari fenomena yang kita teliti itu. Jadi hasil akhir fenomenologi itu hanya pemahaman, ya, pemahaman terhadap pengalaman atau esensi pengalaman yang kita teliti itu. Ya. Ini macam-macamnya. Ini menjawab pertanyaan Pak Yusuf tadi juga. Pertama ada deskriptif fenomenologi yang berusaha menemukan arti gejala dengan prinsip grounded empirik. Artinya sangat menggantungkan pada empiri. Memang Pak Yusuf, sebagian besar ahli fenomenologi mengatakan bahwa fenomenologi akan sangat bagus dipraktekkan untuk fenomena empirik. Ya. Bahwa tadi ada yang library research menggunakan fenomenologi, ya tetap bisa dilakukan, ya, sepanjang sekali lagi kita menganalogikan informasi dari dari insider itu sebagai sebagai fenomena itu. Jadi mungkin kalau itu bukan fenomena empirik, ya back to the thing itself-nya itu maksudnya thing-nya itu kembali kepada pandangan insider itu, ya. Jadi dianalogikan, ya. Tapi sekali lagi akan sangat mudah kalau penelitiannya itu adalah penelitian empirik, ya, penelitian lapangan dan empirik. Kemudian yang kedua ada interpretatif fenomenologi yang berusaha menemukan arti yang lebih dalam dari gejala agama, ya. Kemudian hermeneutical fenomenology yang menemukan fenomena keagamaan yang cross culture, tadi yang perbandingan tadi. Di samping itu juga menekankan metode perbandingan sebagai konsekuensinya. Jadi kalau fenomenologi yang menggunakan perbandingan itu hermeneutical fenomenology. Ada juga neo-fenomenology yang merupakan rival atau saingan dari deskripsi dan interpretatif yang di atas. Ya. Kemudian historical phenomenology yang mempelajari fenomena keagamaan dari watak kesejarahannya yang kuat. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu judulnya apa. Ya, itu bisa memilih bentuk salah satu bentuk dari kajian fenomenologi ini. Karakteristiknya. Yang pertama, berorientasi pada faktual deskriptif. Ya. Jadi sekali lagi faktual deskriptif maksudnya adalah fakta di lapangan, fakta yang muncul ke permukaan itu. Ya. Kemudian tidak menjelaskan fenomena, tapi mencari pemahaman yang memadai. Ya. Menjelaskan dalam artian itu menjelaskan sebab akibat itu tidak. Ya. Sebab akibat dalam pengertian penelitian penelitian apa istilahnya penelitian yang mencari sebab akibat bukan itu, ya, fenomenologi, tapi hanya mencari pemahaman yang memadai. Hanya itu saja, ya. Kita tidak menjelaskan sebab akibat dengan pemikiran peneliti itu, tidak sama sekali, ya. Kita hanya apa yang kita dapatkan pemahaman dari fenomena yang menggejala itu, ya. Kemudian ciri yang ketiga atau karakteristik yang ketiga adalah perbandingan bukan hanya untuk memilih yang unggul ini tadi. Jadi perbandingan itu semata-mata untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap esensi itu, esensi yang kita cari itu, ya. Menghindari reduksionisme, ya. Jadi menghindari hal-hal yang sifatnya akan menyederhanakan agama atau akan mereduksi agama, akan mendistorsi agama, ya. Karena dalam fenomenologi atau menurut orang-orang fenomenolog, agama itu adalah sesuatu yang sangat kompleks, ya. Dia tidak bisa kita sebut sebagai gejala sosiologis atau psikologis atau yang lainnya, ya. Tapi dia adalah agama adalah suatu entitas sendiri yang sangat kompleks yang di dalamnya ada sosiologinya, ada sosiologisnya, ada yang bersifat psikologisnya dan seterusnya, ya. Tapi tidak bisa disebut hanya satu aspek saja. Tidak bisa disederhanakan menjadi satu sudut pandang saja. Kemudian menunda pertanyaan tentang kebenaran untuk mendapatkan esensi, tadi epoke, ya. Selalu kita sangat berhati-hati untuk menyimpulkan. Kemudian mengembangkan struktur esensial dan makna sebuah pengalaman keagamaan. Jadi yang dicari itu adalah struktur esensial dan makna dari sebuah pengalaman keagamaan. Ini dalam prakteknya dalam penelitian
agama-agama atau penelitian keagamaan. Nah, ini karakteristiknya. Jadi saya kira dengan karakteristik ini sudah tergambar ya perbedaan pendekatan fenomenologi ini dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Ya, jadi sangat berbeda ya. Karena yang lainnya pertama itu adalah sangat reduksionis. Kemudian kalau yang lainnya itu asal pengumpulan data sudah dilakukan, analisis sudah bisa dilakukan oleh peneliti dan sudah bisa disimpulkan. Ya. Tapi fenomenologi peneliti tidak bisa menentukan sendiri. Semuanya tergantung apa yang bisa dia dapatkan dari fenomena yang menggejala itu. Ya, kalau fenomena yang menggejala itu belum memberikan jawaban yang betul-betul final, ya kita belum bisa menyimpulkan apapun. Meskipun penelitian kita sudah berlangsung sangat lama. Ya. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah betul kalau bahwa fenomenologi ini harus lepas dari semua teori dan harus lepas dari semua pengetahuan? Ya. Tadi dikatakan kan ada ilmu-ilmu yang harus dirujuk dalam fenomenologi. Ya sebenarnya yang dirujuk itu adalah dalam pengertian membantu peneliti untuk mencari yang esensi itu. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak dirujuk di awal. Ya sekali lagi awal sebuah langkah fenomenologi itu tidak pernah dimulai dari teori, tidak pernah dimulai dari pendapat siapapun, pendapat tokoh siapapun, apalagi pendapat sendiri, ya bahkan asumsi pun tidak. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan ada ilmu-ilmu yang lain, saya kira itu tidak bisa kita hindari. Ya. Kenapa? Karena untuk mencapai atau menemukan esensi yang tadi menjadi tujuan akhir fenomenologi itu, tentu kita tidak bisa hanya secara pasif menunggu apa yang dikatakan oleh subjek yang kita teliti. Ya, pasti kita pun itu harus punya bekal, punya wawasan ya tentang subjek itu atau tentang objek itu ya dengan berbagai ilmu yang akan memberi pemahaman kita atau memudahkan kita untuk paling tidak itu untuk men-challenge atau menstimulasi ya si subjek itu untuk berbicara ke arah itu ya. Jadi kalau misalnya kita pasif saja mengandalkan apa yang ada di dalam kepala kita dan kita pasif dalam artian menunggu jawaban dari si subjek yang kita teliti, saya kira itu naif sekali ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan tadi pendapat yang mengatakan meskipun di awal kita tidak membawa apa-apa, ya, tapi ketika kita melakukan dalam tanda petik analisis, ya, istilah itu tidak dikenal dalam fenomenologi, tapi sesungguhnya ketika kita mencari esensi itu kita sedang melakukan analisis, ya. Kita membutuhkan apa-apa kalau menurut saya, ya. Semua ilmu mungkin kita butuhkan, ya, dalam rangka memperlengkapi kita untuk memudahkan sampai kepada pemahaman. Ya, itu menurut hemat saya ya apa yang dimaksud dengan fenomenologi. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah ada gambaran tentang metode fenomenologi yang tadi dikatakan belum ada gambaran sama sekali. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah ada gambaran kah Pak Yusuf? Sudah Bu, semakin jelas. Oke, ya. Oke. Contoh yang bagus tadi siapa? Bu Isaura ya. Bu Isaura yang meliti tentang apa? Guru PAUD laki-laki ya. Iya. Ya, itu sangat mungkin Ibu menggunakan pendekatan fenomenologi ya. Ya, itu aja bedanya dengan catatan kita jangan dulu datang dengan berbagai macam peralatan, datang dengan berbagai macam senjata, tapi kita harus datang dengan tangan kosong ya. Kita serap dulu saja sebanyak mungkin, sejenuh mungkin apa yang ada di lapangan ya. Kalau kita membutuhkan ilmu, teori, pendapat yang lain itu bukan untuk mengkonstruk
esensi itu, tapi itu hanya untuk membantu kita memahami esensi itu. Ya. Ya, dan pertanyaan yang tadi, kenapa kok ini mirip antropologi tadi dikatakan Pak Fahri? Ya, karena para antropolog itu memang banyak menggunakan pendekatan fenomenologi. Ya. Kenapa mereka menggunakan pendekatan fenomenologi? Karena antropologi itu, terutama antropologi tradisional ya, yang klasik, itu mereka kan banyak yang penelitiannya itu sasarannya adalah apa namanya? Suku-suku atau agama-agama atau budaya-budaya yang budaya terasing, suku terasing, agama yang masih sederhana atau primitif dan seterusnya yang jauh berbeda dengan budaya dia. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan atau ingin meneliti sesuatu yang sama sekali berbeda dengan budaya kita, nah itu sangat disarankan menggunakan fenomenologi. Kenapa? Supaya objektif. Karena kalau kita tidak fenomenologi, pasti kita nanti akan menganalisisnya, menginterpretasinya dengan pengetahuan kita, dengan teori kita, dengan cara pandang kita, itu yang harus dihindari. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa mirip dengan antropologi? Sebenarnya hanya karena para antropolog itu banyak melakukan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi ini. Ya. Oke, apakah pertanyaan tadi sudah dijawab semua ya? Sudah terjawab apa belum ya? Oh, Dikit, Prof. Ya silakan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi Ya. terima kasih Prof penjelasannya, sangat banyak memberikan pemahaman dari sebelumnya. Memang ya tidak ada gambaran, karena saya pernah ini Prof membaca juga sebuah disertasi juga. Ya. Di pendahuluannya saya lihat menggunakan pendekatan fenomenologi. Tapi hasilnya hanya mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi tanpa melihat esensi dari fenomena tersebut. Padahal seperti penjelasan Prof tadi, pendekatan fenomenologi itu kuncinya ada di esensi. Kemudian selanjutnya tadi fenomenologi dengan antropologi. Sepertinya kalau pemahaman saya, antropolog justru mungkin menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai langkah awal untuk kemudian melanjutkan ke tahap pendekatan dalam antropologi, Bro ya, mungkin begitu. Jadi fenomenologi menjadi langkah awal di mana dia melihat fenomena-fenomena, kemudian lalu digunakan pendekatan antropologi, yaitu melihat gejala-gejala. Kemudian juga mungkin sejarah juga sama, tapi pendekatannya berbeda. Intinya yang saya pahami, pendekatan fenomenologi ini adalah tidak lepas daripada esensi. Itu hal yang penting yang dicapai dari sebuah penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Ini juga bisa mungkin yang dengan penelitian misalnya tasawuf, ya. Mungkin penelitian tasawuf melihat esensi dari praktik zikir, kemudian esensi dari misalnya juga fenomena maulidan, esensi yang dilihat dari maulidan itu sendiri, kemudian dari tahlilan tadi, itu yang dilihat, Bro ya. Bisa. Saya mau mengkonfirmasi pemahaman saya, takutnya nanti waktu membutuhkan ke orang lain malah salah. Oke. Iya. Kalau hasilnya deskripsi, memang bentuk hasilnya memang deskripsi ya. Tapi deskripsi dari esensi atau dari makna yang dia cari itu ya. Atau bisa juga hasilnya itu deskripsi yang berbentuk klasifikasi juga bisa ya. Siapa Profesor Munir Mulhan ya, dulu kan penelitiannya tentang Muhammadino itu ya, penelitiannya di mana, Purworejo. Jadi di sana itu ada kelompok di mana percampuran antara Muhammadiyah dan NU. Itu kan bentuknya itu klasifikasi di akhir ya. Jadi tadi kan ada salah satu contoh aliran fenomenologi itu ya yang membuat klasifikasi. Bisa, tapi yang penting klasifikasi itu adalah esensi dari
perbedaan itu ya dan seterusnya. Tetap menjadi kata kuncinya di esensi. Ya, Mungkin esensi. esensi itu menjadi ciri khas dari fenomenologi, Bro. Ya, betul. Esensi atau makna ya atau apa yang murni, yang sejati itu kata-kata kuncinya dalam fenomenologi ya. Makanya sekali lagi kenapa ada epoke? Karena dikhawatirkan kalau tidak ada epoke kita cepat-cepat menyimpulkan padahal itu belum sampai esensi gitu loh ya. Jadi epoke itu yang menjadikan penelitian tadi tidak terbatas seperti yang dikatakan oleh Bu Leli itu karena kita tidak bisa mengendalikan epoke itu ya kan. Itu bukan pendapat kita soalnya lain dengan kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan lain ya. Kalau pendekatan lain kan yang penting kita sudah punya teorinya ya. Kita lakukan analisis berdasarkan menurut apa dengan yang melakukan kita ya sudah selesai ya. Tapi ini enggak, kesimpulan kita atau pemahaman kita itu belum tentu itu yang dimaksud oleh subjek yang kita teliti. Jadi di sini subjek itu sangat menentukan ya. Jadi kata kunci yang kedua lagi sekali lagi untuk fenomena ini adalah concern terhadap objektivitas ya. Jadi kenapa penelitian ini melakukan kenapa penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi supaya objektif ya. Karena semua jawaban, semua data itu bersumber dari objek itu sendiri ya. Kalau objek itu manusia dari subjeknya itu sendiri, bukan dari peneliti. Berarti Itu boleh kita berkesimpulan bahwa penelitian fenomenologi ini mencari nilai tersembunyi dari sebuah ritual, dari sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat terkait praktek keagamaan, Prof. Ya, nilai yang tersembunyi dan itu yang hakiki ya, yang esensi. Bukan hanya tersembunyi tapi tidak esensi, tapi yang esensi ya, yang nilai esensialnya, Bro. Ya. Ya, Bro. Makasih banyak, Bro. Ya, oke. Terus tadi apa? Saya tidak paham maksudnya tadi pertanyaan perlukah kita justifikasi? Justifikasi itu maksudnya meyakinkan pembaca bahwa inilah fenomenologi atau gimana maksudnya ya? Sebenarnya enggak perlu sih ya. Asal kita sudah melakukan langkah-langkahnya dengan benar, saya kira pembaca akan tahu ya. Cuma begini, Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya membimbing dan menguji disertasi itu yang paling banyak saya menemukan ketidaksesuaian itu kalau pendekatannya fenomenologi dan pendekatan gender. Ya. Selalu itu klaimnya fenomenologi, klaimnya pendekatan feminis, tapi prakteknya tidak, itu banyak ya. Ya ini karena jadi hati-hati ketika membaca hasil juga ya disertasi itu apakah sebuah disertasi yang betul atau yang mempraktekkan metodenya dengan benar atau salah tidak, kita tidak tahu ya. Harus sangat kritis, harus banyak membacanya, jangan cuma satu ya supaya bisa dibandingkan. Oke, Bro. Terima kasih, Bro, sudah mengingatkan saya. Rencananya penelitiannya kalau tidak ada halangan dan keraguan lain, rencana ke situ, ulama perempuan dalam ruang publik. Mungkin juga bagus, antara fenomenologi dengan studi gender, Bro. Ya, oke. Terima kasih, Bro, sudah mewanti-wanti. Nanti akan lebih hati-hati, jangan sampai bias hasilnya. Ya, saya hanya aja ya, hanya apa istilahnya, hanya apa istilahnya itu, apa sih, mengingatkan aja ya. Ya, Bro. Bukan berarti menakut-nakuti, bukan, cuma dari pengalaman banyak kesalahan itu terjadi ketika menggunakan pendekatan itu. Warning aja lah ya. Iya. Oke. Saya kira apakah ada yang belum sudah terjawab semua ya? Dari pertanyaan tadi kayaknya sudah terjawab secara tidak langsung ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi. Baik. Masih adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan selesaikan sampai di sini. Sudah ya?